Oke, halo. Jadi di video ini kita akan mempelajari tentang basic collision, dan di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Cinemachine tentang follow kamera. Dan ya, kita bisa lihat yang follow kamera. Ini kita ubah kembali ke transposer. Kita coba atur sebentar untuk pergerakan kameranya. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ada sebuah kubus. Eh, ini adalah preview dari progres sebelumnya. Ini kita bisa geser ke kanan dan ke kiri, cuma kita bisa menembus seluruh dinding, dan kita akan mempelajari mengenai collision atau tabrakan. Untuk itu kita sebentar perlebar dari wilayah pergerakannya. Nah, kita akan tambahkan sebuah batasan agar player tidak kemana-mana, dan ini adalah sebuah playgroundnya gitu kan. Nah, kita tambahkan sebuah 3D object berbentuk cube. Batas berarti wall aja. Nah, ini kita atur. Oke, kita letakkan di sebelah kanan kiri atas bawahnya. Nah, seperti ini. Terus kita tarik sampai mentok di setiap ujungnya. Atau kita bisa menggunakan kamera ortografik. Kita menggunakan ortografik untuk memperjelas tampilan. Nah, seperti ini. Terus saya duplicate, saya tarik langsung ke sini. Nah, ini untuk paling gampang, klik 2, duplicate, terus rotasi. eh oke, ini sepertinya tidak bisa dirotasi karena ini ada di bagian yang berlawanan. Kita bisa rotasi menggunakan eh, titik tengah seperti ini, cuma biasanya kurang akurat. Oke, kita manualan saja. Kita tambahkan di setiap ujungnya, kita duplicate. Nah, seperti ini, cuma kalau kurang lebar kita perlebar sebentar. Oke, seperti ini adalah pembatas kanan dan kiri. Nah, tapi kalau kita play ini, apakah pembatasnya sudah bisa menahan arah dari bolanya, arah dari player? Nah, sekarang kita lihat masih belum, ya kan. Oh ya, kita tadi ada bolong. Nah, sudah tidak bolong, ya kan. Oke, nah ini kita akan mempelajari tentang collision. Wall ini harus memiliki sebuah, bentar, ini kok 5 ya, 1 2 3 4, oh ada 2, ini berarti dihapus. Nah, seperti ini ada sebuah box collider dan mesh renderer. Kemudian di player juga ada mesh renderer dan box collider. Nah, kita akan cari tahu mengenai mesh renderer terlebih dahulu. Seperti namanya renderer, di sini dia merender sebuah tampilannya. Nah, jika di uncheck, nah di sini kita lihat hilang tampilannya. Cuma di sini ada
sebuah hijau-hijau. Nah jika kita uncheck yang box collider, dia akan menghilang hijau-hijaunya atau menjadi sebuah transparan seperti itu. Nah jadi jika kita ibaratkan mesh renderer ini adalah sebuah tampilannya, sedangkan box collider itu adalah sebuah benda yang bisa di, misal kayak tembok, kita kayak nabrak tembok itu kan kayak ada sebuah padat, benda padatnya. Nah enggak cuma tampilan temboknya begitu. Jadi yang box collider ini tampilan padatnya, cuma kenapa masih tembus? Nah ada di player. Player ini membutuhkan sebuah salah satu komponen namanya rigid body. Rigid body biasanya digunakan untuk fisik sih. Nah ini ada gravitasi, massa, track angular, dan collision detection dan lain-lain. Nah setelah kita tambahkan rigid body, kita coba apply. Ini kita tabrakan, jadinya dia mentok, cuma dia masih ada getar-getar sedikit. Nah itu akan kita solve di next video. Cuma kita akan membuat deteksi collision terlebih dahulu. Jadi collision itu seperti itu. Jadi yang penting salah satunya ada rigid body. Dan ya sebenarnya kita bisa mengatur sebuah box collidernya. Semisal di sini ada edit collider. Nah di sini kalau kalian lihat secara teliti ada sebuah titik untuk mengeditnya. Nah kalian bisa coba yang ini diperlebar. Nah kita akan cek ini lebih dari tampilan fisiknya ya kan, tampilannya. Nah dia akan nabraknya di sini, bukan di sini, karena ini hanya sekedar tampilan fisik, termasuk di player. Jika di player kita apa jika di player kita sudah menambahkan collider tambahan ke samping, itu juga nabraknya nanti mungkin tidak terlalu kena secara tampilan. Nah yang terpenting adalah box collider itu dia buat tampilan fisik, buat padat atau benda solidnya. Ini buat tampilan, kemudian yang rigid body biasanya buat fisik, perhitungan fisik. Nah terus kita akan mencoba jadi di sini biasanya ada permasalahan. Nah seperti itu adalah permasalahan yang utama. Dia bisa ngerotasi sendiri karena di sini kita bertumbukan, dan kita harus melock atau mengunci sebuah posisi dan rotasinya. Nah ini ada constraint, freeze position, dan freeze rotation. Karena kita di sini nggak mau ininya terbalik atau terguncang seperti tadi, kita harus melock sebuah posisi. Yang pertama di sini ada XYZ, kita lock Y karena apa? Y itu kan ke bawah dan ke atas, jadi kita nggak mau kubus ini dia jatuh, atau ya ini kan kita ngambang ya kalau kita centang. Nah yang terjadi adalah dia nggak bakalan jatuh. Jika kita uncheck dia bakalan jatuh seperti itu. Nah jadi yang pertama kita freeze rotation di Y karena kita ingin player ini jatuh. Kemudian yang kita lakukan adalah freeze rotation X biar nggak rotasi ke depan atau ke belakang, Y buat rotasi ke kanan dan ke kiri, Z juga ikut kita rotasikan. Dan apakah kejadian yang seperti tadi itu akan terulang? Kita coba cek. Nah
itu sudah tidak terulang, cuma ya mungkin karena ini collidernya masih tidak berbentuk yang utuh. Jadi kan di sini kita tadi ada collidernya kurang ya kan, kurang ke atas, mungkin dia bisa tadi tembus di sini. Ya itu akan kita solve di next video. Untuk sekarang kita sudah mengetahui apa itu box collider dan rigid body, dan cara merotasi serta mengatasi permasalahan yang seperti tadi. Mungkin oh ya, untuk yang terakhir kita coba akan lakukan yang seperti tadi, menambahkan tambahan. Nah seperti ini, kita akan coba apakah masih bisa menembus ya. Ya masih bisa, tapi ya intinya seperti itu, box dan rigid body. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.